Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Tri Septiana. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Talita Zahra. Kepada Saudari Talita dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Tri Septiana, yaitu produk pasar modal. Yang pertama itu ada saham syariah. Saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah itu akan dimasukkan ke dalam daftar efek syariah, baik itu saham yang sudah tercatat di BEI atau yang belum. Emitmen tidak dapat melakukan beberapa kegiatan usaha seperti yang berikut ini: perjudian dan permainan yang tergolong judi perdagangan yang dilarang menurut syariah. Misalnya, perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa. Kemudian, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu. Yang kedua ada suku. Suku itu adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai sama dan memiliki bagian yang tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Yang tiga ada reksadana syariah. OJK mendefinisikan reksadana syariah adalah sebagai salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, suku, dan instrumen syariah lainnya di dalam dan luar negeri. Ada beberapa pihak yang ikut terlibat dalam penerbitan dan pengelolaan reksadana syariah. Yang pertama ada manajer investasi, Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya ada keempat itu ada efek aset syariah atau EBA syariah adalah efek beragunun yang portfolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Terdapat dua jenis EBA syariah yang diterbitkan, antara lain bentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian berbentuk surat partisipasi. Yang kelima itu ada dana investasi real estate atau DIR syariah. Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari permodal untuk diinvestasikan pada aset real estate. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Talita atas materi yang telah dijelaskan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kami dari kelompok 3 mohon maaf ya apabila suaranya putus-putus atau kurang jelas, karena memang dari anggota kami ada yang terkendala sinyal, jadi mohon maaf, mohon dimaklumi. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tasya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Talita tadi. Yang kedua, spekulasi pasar modal syariah. Kegiatan spekulasi tidak berbeda dengan kegiatan mengambil resiko yang biasa dilakukan oleh pelaku bisnis atau investor. Ada yang membedakan spekulan dengan pelaku bisnis dari derajat ketidakpastian yang dihadapinya. Spekulan berani menghadapi sesuatu yang derajat ketidakpastiannya tinggi tanpa perhitungan. Sedangkan pelaku bisnis senantiasa menghitung risiko dengan return yang diterimanya. Yang ketiga, kendala dan strategi pengembangan pasar modal syariah. Berdasarkan pada bagian sebelumnya, terlihat ada beberapa kendala untuk mengembangkan pasar modal syariah. Kendala-kendala tersebut antara lain: yang pertama, belum ada ketentuan yang menjadi legitimasi pasar modal syariah dari Bapepam atau pemerintah. Yang kedua, selama ini pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana di mana banyak bicara tentang bagaimana pasar yang disyariahkan, di mana selama ini
praktek pasar modal tidak bisa dipisahkan oleh riba, maisir, dan gharar, dan bagaimana memisahkan ketiganya dari pasar modal. Yang ketiga, sosialisasi instrumen syariah di pasar modal. Perlu dukungan dari berbagai pihak. Karena ternyata perkembangan pasar modal perlu dukungan berbagai pihak. Berdasarkan pada kendala-kendala di atas, maka strategi yang diperlukan masih sebelumnya. Masih yang sebelumnya. Keluarnya undang-undang pasar. Modal syariah diperlukan untuk mendukung keberadaan pasar modal syariah atau minimal menyempurnakan UU PM nomor 8 tahun 1995. Sehingga dengan hal ini diharapkan semakin mendorong perkembangan pasar modal syariah. Next. Yang kedua, perlu keaktifan dari pelaku bisnis atau pengusaha untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Hal ini guna motivasi meningkatkan image pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh BAPEM untuk mengakomodir perkembangan instrumen syariah di dalam pasar modal, sekaligus merencanakan keberadaan pasar modal syariah di tanah air. Dan terakhir, perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah. Oleh karena itu, dukungan akademisi sangat diperlukan untuk memahamkan perlunya keberadaan pasar modal syariah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Tasya yang telah memberikan materinya. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 3 akan membuka sesi pertanyaan. Untuk sementara, kami buka satu sesi dulu dengan 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya diperbolehkan. Linda, ingin bertanya. Velia, Linda, Penanya Tiba, Linda mau tanya Lul. ya Lul. Mau nanya. Oke, untuk penanya pada sesi pertama kami ambil dari Santi Hermalia, Rani Puspita, dan Welia Citra. Silakan untuk Santi Hermalia memberikan pertanyaan dan menulis pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya, sistem apa yang digunakan oleh perbankan syariah agar nasabah tertarik untuk berinvestasi? Oke, pertanyaannya boleh ditulis ya di kolom chat ya. Untuk selanjutnya, Saudari Rani Puspita dipersilakan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Puspita Sari, ingin bertanya, apa saja keuntungan berinvestasi di pasar modal syariah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya Saudari Welia dipersilahkan. Saya Welia Citra, saya ingin bertanya, pertanyaannya apakah karakteristik dan Mohon maaf tadi karena suaranya putus-putus, mungkin bisa ditulis ya, bisa ditulis di chat. Oke, karena sudah mendapatkan 3 penanya, kami meminta izin sedikit waktu untuk mencari pertanyaan. Dan kalau misalkan dari teman-teman boleh membantu mencari jawaban dan ikut memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Diperbolehkan. Dari teman-teman yang ingin menjawab boleh ya. Kalau misalkan dari kelompok 3 belum menemukan jawaban, kalau misalkan teman-teman
sudah mendapatkan jawaban boleh? Oke, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rani yang akan dijawab oleh Saudari Tasya. Saudari Tasya, persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rani Puspitasari. Pertanyaannya, bentar ya, tadi lupa. Apa saja keuntungan berinvestasi di pasar modal syariah? Keuntungannya secara dari kualitatif yaitu bebas riba. Dalam agama Islam kan riba merupakan salah satu yang wajib dihindari. Nah, yang kedua lebih pasti. Jadi karena mengikuti syariat, investasi di pasar modal syariah tidak gahar, yang artinya terhindar dari ketidakpastian. Dampak selanjutnya yaitu terasa lebih aman. Nah, terus diperkuat oleh payung hukum. Jadi terdiri atas antara lain 9 peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK terkait pasar modal syariah, Undang-Undang Suku Negara atau SBSN, dan Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kalau dari kuantitatifnya, keuntungan investasi pasar modal syariah dalam angka tidak kalah dibandingkan produk konvensional. Mungkin itu saja, apakah ada yang kurang jelas? Oke, untuk Saudari Rani bagaimana jawaban dari Tasya? Apa bisa dipahami atau kurang jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oke, bagi teman-teman yang lain dari pemaparan jawaban Tasya apakah kurang jelas? Atau boleh? Jelas. Sudah jelas. Atau boleh kalau ingin menambahkan sedikit atau banyak boleh dipersilakan. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjut. Oke, untuk selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Santi Hermalia yang akan dijawab oleh Tri Septiana. Kepada Saudari Tri, dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Santi Hermalia yang akan dijawab oleh Saudari Tri Septiana. Kepada Saudari Tri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Santi Hermalia. Pertanyaannya yaitu, sistem apa yang digunakan oleh perbankan untuk menarik agar nasabah tertarik atau mau berinvestasi? Yaitu yang pertama, menawarkan berbagai produk menarik kepada calon nasabah. Setiap bank pasti memiliki beragam produk perbankan yang nantinya akan ditawarkan kepada masyarakat. Misalnya produk tabungan reguler, tabungan haji, asuransi, investasi emas, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu memberikan kemudahan dalam menyimpan dana di bank. Yang ketiga, yaitu jaminan keamanan dana yang disimpan. Yang keempat, yaitu menggulirkan tabungan berhadiah. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Tri Septiana. Oke, minta waktunya sebentar ya teman-teman, karena sudah azan zuhur, waktunya azan zuhur, kita break sebentar. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Kepada Saudari Santi tadi bagaimana jawabannya? Apakah sudah jelas?
Saudari Santi, apakah bisa mendengar suara saya? Sudah cukup jelas moderator, terima kasih. Oke, cukup jelas. Bagi teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari Tri Septiana tadi? Atau malah ada yang kurang jelas? Boleh. Oke, Sunaini, ingin menambahkan atau bagaimana? Saya ingin menambahkan sedikit. Oke, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nama saya Sunaini, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Tri Septiana tadi. Selain sistem yang dijelaskan oleh Tri Septiana tadi, di sini saya ingin menjawab bank syariah itu menggunakan sistem apa agar supaya mereka tuh nasabahnya tertarik untuk berinvestasi. Di sini mereka tuh menggunakan sistem bagi hasil, di mana dana yang diterima bank akan disalurkan untuk pembiayaan. Lalu keuntungan dari pembiayaan akan dibagi dua, yakni untuk nasabah dan bank sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama-sama. Baik, mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Sunaini yang telah menambahkan jawaban dari Tri Septiana. Ada lagi dari teman-teman yang ingin menambahkan? Diperbolehkan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan Welia Citra yang akan dijawab oleh Saudari Talita. Kepada Talita dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Welia Citra. Pertanyaannya adalah, apa karakteristik pasar modal syariah? Karakteristik pasar modal syariah itu yang pertama, ada semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan saham di mana dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek yang akan diminta menambahkan informasi tentang perhitungan atau account keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang terakhir, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Bagaimana Saudari Welia? Apakah cukup jelas atau kurang jelas? Cukup jelas. Oke, dari teman-teman yang ingin menambahkan ataupun malah ada yang kurang jelas dari jawaban tadi, boleh dipertanyakan atau ditambahkan. Bagaimana teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau misalkan tidak ada, kita akan lanjut. Kita buka untuk sesi pertanyaan kedua. Untuk sesi ini kita ambil 2 pertanyaan dulu ya. Nanti kalau misalkan masih ada waktu baru kita tambahkan. Oke, persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Winda Makiba mau nanya. Winda Lul. Sinta Makiba. Yuli Lul. Winda Ayu. Yara mau nanya. Septia Lul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Saudari Winda dan Sinta Rahayu dipersilahkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti ya, kalau misalkan masih ada waktu diperbolehkan. Untuk sementara Saudari Winda dan Sinta Rahayu, monggo pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Arianti, izin bertanya. Apakah ada resiko dalam menanam saham syariah? Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian Sinta Rahayu, persilakan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dari kelompok 4, berikan contoh perusahaan di Indonesia yang menerapkan pasar modal syariah dan apa keuntungan dari pasar modal syariah tersebut bagi perusahaan. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Terima kasih, kita sudah mendapatkan 2 pertanyaan. Izin meminta waktu sebentar ya untuk mencari jawaban. Oh iya, mohon buat Sinta Rahayu pertanyaannya ditulis ya di kolom chat. Oke, gimana Saudari Rasida? Ingin membantu jawab pertanyaan dari Winda. Oke, boleh, silahkan. Tadi kan pertanyaannya apakah ada risiko dalam menanam saham syariah? Jawabannya ada. Yang pertama, risikonya yaitu investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Nah, terus risiko kedua tuh risiko likuidasi, yang mana perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Terus risiko yang ketiga yaitu delisting dari bursa, penghapusan pencatatan saham dari bursa oleh BI. Terus risiko yang keempat, delisting dari DES, yaitu saham keluar dari daftar efek syariah dan harus dijual atau dibeli di efek konvensional. Gimana saudari Winda, apakah kurang jelas atau sudah paham? Dengar nggak sih suaranya? Dengar. Saudari Winda, Saudari Winda? Ya, cukup jelas. Jelas, oke ya. Oke, terima kasih Saudari Rasida yang telah membantu menjawab. Mungkin nanti dari kelompok 3 akan sedikit menjawab juga atau menambahkan. Terima kasih sekali lagi buat Saudari Rasida. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Sinta Rahayu, kepada Saudari Tasya dipersilakan untuk menjawab. Maaf Saudara Ulo, saya menjawab dari Septia Maharani. Oh, Septia. Sekarang Pertanyaannya adalah bagaimana saham dapat disebut sebagai efek syariah? Karena konsep saham merupakan hak bagi hasil usaha. Dengan itu, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Mungkin agak sedikit miskomunikasi ya. Yang ditanyakan sekarang yang pertanyaan dari Sinta, yang dari Septia mungkin tadi belum. Tapi nggak apa-apa. Bagaimana Saudari Septia Maharani? Apakah bisa mendengar? Ya, Lul. Bisa. Oke. Berarti untuk pertanyaan selanjutnya dari Sinta Rahayu ya, yang belum dijawab. Oh ya, untuk teman-teman bagaimana? Apa ada yang ingin menambahkan dari jawaban Tasya tadi? Dipersilahkan. Kalau misalkan tidak ada, kami minta waktu untuk mencari jawaban dari Sinta Rahayu. Seperti itu. Yang perlu kita pahami bersama, investasi itu apa sih? Kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu investasi. Ya. Coba Tasya Salsabila. Silakan dihidupkan kamera videonya semua ya. Jadi Ibu bisa sekalian berkenalan dan Ibu langsung bisa melihat wajah dari rekan-rekan mahasiswa kelas F. Silakan. Tasya, ada Tasya? Halo, Tasya? Sinyal mungkin, Bu. Oke, Septia Maharani. Oke, untuk Septia Maharani, apa yang Anda ketahui mengenai investasi? Septia?
Silakan dibuka suaranya, Septia. Yang lain tolong di-mute ya suaranya. Yang Ibu panggil saja yang dibuka suaranya. Silakan Septia Maharani. Halo Septia, bisa mendengar suara Ibu? Jadi di sini Ibu akan nilai langsung keaktifan diskusi dari kegiatan perkuliahan kita ya, untuk keaktifan pribadi. Oke, Septia, bagaimana Septia? Bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Investasi menempatkan modal, baik berupa uang atau aset lainnya, ke dalam atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Oke, baik. Terima kasih Septia. Sekarang coba Ibu mau dari Siti Afifah. Silakan Siti Afifah, apa yang Anda ketahui mengenai investasi? Investasi adalah suatu investasi adalah Oke. Mungkin sinyal ya. Siti Afifah. Oke, terima kasih. Coba Ibu mau yang laki-laki. Suni Eka Pratama. Manggilnya Suni apa Sani nih? Sani, Bu, Sani. Sani. Suni deng, Bu, Oke. Suni. Suni. Oke, silakan Suni. Apa yang Anda ketahui mengenai investasi? Investasi adalah aktivitas menempatkan modal berupa uang atau benda yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Investasi juga bisa dibagi menjadi investasi jangka panjang dan jangka pendek. Oke, baik sekali Sani. Terima kasih. Oke, jadi investasi. Jadi kita harus memberikan informasi kepada nasabah itu secara jelas dan tidak ambigu yang membuat para nasabah itu merasa kebingungan ketika ingin berinvestasi. Nah, selain itu juga kita harus bisa menjamin resiko investasi yang berlebihan terhadap nasabah kita. Nah, yang kedua itu ada akad wakalah bil ujrah atau mudharabah. Nah, jadi syarat investasi syariah selanjutnya itu adalah akad. Nah, akad ini terjadi bukan hanya ketika kita berinvestasi, ketika kita melakukan proses jual beli di pasar pun, kemudian di pasar online, itu tentunya pasti ada akad antara si penjual dengan si pembeli. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai syariat investasi syariah, di sini akadnya tentunya adalah akad investor terhadap pihak lembaga yang ingin kita investasikan, seperti itu ya. Nah, dalam akad ini itu akad ini merupakan penjaminan atas wali dalam investasi berbasis syariah ya. Nah, jadi kalau akad wakalah bil ujrah dengan akad mudharabah itu berbeda. Kalau dalam akad wakalah itu merupakan penjaminan atas wali dalam investasi berbasis syariah, sedangkan akad mudharabah itu bentuk kepercayaan pemilik modal kepada investor. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, suara Ibu bisa terdengar dengan jelas ya? Oke. Nah, syarat yang ketiga. Yang ketiga, Ibu lanjutkan ada proses pembersihan keuntungan. Di sini maksudnya terdapat proses pembersihan pendapatan pada investasi. Jadi secara berkala
itu akan dilakukan pengecekan apakah investasi itu dihasilkan dari sumber yang syar'i atau tidak. Ya, jadi di sini pembersihan keuntungan dimaksudkan keuntungan atau laba yang kita peroleh itu benar-benar berdasarkan dari syariah sumber yang syar'i seperti itu. Itu pada dasarnya adalah sama, ya ini memperoleh keuntungan finansial ya berupa imbal hasil return dengan nilai yang tinggi mungkin. Hal ini juga berlaku itu untuk tujuan dari investasi syariah. Nah, namun pada tujuan investasi syariah return itu bukanlah hal satu-satunya yang menjadi penyebab tujuan utama, tapi ada hal-hal lain yang menjadi value atau nilai dari investasi berbasis syariah ini, yaitu mengedepankan social responsible investment. Jadi di sini lebih mengutamakan pelayanannya dalam berinvestasi seperti itu. Nah, Social Responsible Investment (SRI) itu adalah merupakan keseimbangan antara keuntungan return yang tinggi dengan nilai kebijakan sosial ya. Jadi investasi berbasis syariah bertujuan untuk mendapatkan atau dapat membantu perekonomian masyarakatnya. Seperti itu tuh saham. Tapi kalau obligasi itu adalah bukti penyertaan utangnya. Jadi kita dalam investasi itu ada dua, ada secara tunai, ada secara utang, seperti itu. Ya, yang pertama emiten saham tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maksudnya dalam transaksi jual beli saham di pasar modal itu tentunya menggunakan prinsip-prinsip Islam seperti musyawarah, kemudian salam, mudharabah, sehingga terbebas dari hal-hal riba yang tidak disenangi oleh Islam. Nah, emiten saham dalam investasi berbasis syariah itu harusnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa pernah masuk ke BSI atau Bank Syariah Indonesia ya, tentunya ketika kita masuk ke dalam bank konvensional akan berbeda perlakuannya atau pelayanannya. Kalau di bank investasi, di bank syariah maksudnya, itu pasti didahului dengan kata salam. Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu seperti itu. Ya, biasanya. Tapi kalau kita langsung datang ke bank konvensional, biasanya dia menggunakan secara umum. Baik, selamat siang, ada yang bisa dibantu seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi itu dari segi pelayanannya saja sudah berbeda. Yang kedua, menggunakan sistem bagi hasil. Ini sudah pernah Ibu singgung waktu pertama kali pembelajaran. Jadi beda investasi dalam konvensional dengan syariah ya, dalam sistem bagi hasil. Kalau di syariah itu terkenal dengan istilah bagi hasil, tapi kalau konvensional itu terkenal dengan riba. Nah, selanjutnya adalah ada musyawarah untung rugi. Nah, jadi dalam pelaksanaan investasi syariah itu terdapat musyawarah untung dan rugi di antara kedua belah pihak. Jadi musyawarah ini dilakukan melalui proses akad syariah yang melibatkan prinsip bagi hasil. Ya, prinsip akadnya, mudharabah tadi, terus kerjasamanya seperti apa, musyarakah, kemudian dalam ijrah itu sewa menyewa, seperti itu. Nah, kita baru masuk ke jenis investasi syariahnya atau produknya. Ya, setelah kita memahami pengertian, konsep, prinsip, dasar hukum, tujuan, serta perbedaan antara investasi syariah dengan konvensional, selanjutnya yang perlu Anda ketahui yaitu adalah jenis-jenis investasi syariah, ya, atau produknya seperti apa. Nah, hal ini bisa mempermudah rekan-rekan mahasiswa dalam menentukan jenis investasi syariah apa yang paling sesuai dengan kebutuhan. Ya, baik investasi syariah online maupun investasi syariah offline. Yang pertama itu adalah deposito syariah. Jadi deposito syariah itu adalah merupakan suatu produk simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan prinsip syariah pengelolaannya. Nah, jadi deposito syariah itu dapat diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun bagi perusahaannya. Jadi konsep yang diterapkan dalam deposito syariah itu adalah menempatkan nasabah sebagai pemilik dana atau sahibul ma, ya, yang secara langsung bertindak sebagai pengelola dana dari, ya. Nah, ada rasio keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan deposito syariah. Jadi itu ditentukan oleh akad tadi. Sebagai contoh, rasio yang disepakati misalnya 65 banding 35.
Nah, maka kamu akan mendapatkan nilai bagi hasil dengan besaran 65%. Nantinya pihak bank akan mendapatkan hasil senilai 35%. Tapi terakhir Ibu mengecek dan pernah menanyakan ke Bank Syariah, untuk tahun 2021 ini adalah rasio yang disepakati itu adalah 50-50. Jadi nasabah dapat 50%, pihak bank juga dapat 50%. Kalau dulu memang iya. Jadi nasabah yang mendapatkan nilai bagi hasilnya 65%, pihak bank mendapatkan 35%. Tapi kalau sekarang itu bagi dua. Nah, itu untuk deposito syariah ya.